Ya, oke, baik. Jika pada tutorial sebelumnya, yaitu tutorial part 1, 2, dan 3, kita telah belajar bagaimana mendesain interface, lalu kita membuat grup untuk tombol login, ada user dan login, lalu masuk ke menu utama. Namun username dan password itu kita tanam di dalam coding. Oke, kali ini kita akan membuat basis data atau database menggunakan SQL Server. Di tutorial kali ini adalah bagaimana kita membuat database atau basis data di SQL Server. Oke, untuk itu kita akan mengaktifkan yang namanya SQL Server. Ya. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke dalam SQL Server. Selanjutnya di sini kita copy untuk di bagian server name. Kita simpan di sini. Jadi bagian desktop ini adalah server name-nya. Setelah kita copy, karena nanti akan kita gunakan kembali. Ya. Lalu ya, jadi di sini kita biarkan saja secara default seperti ini, lalu kita connect. Jadi di sini jika connect-nya berhasil, dia di sini akan muncul dengan nama database seperti ini. Jadi kalau kita klik template-nya, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana kita membuat basis data atau database? Jadi di sini kita tinggal klik kanan di sini, lalu kita new database. Ya, setelah masuk di dalam new database, di sini akan muncul database name. Kemudian di database-nya ini tinggal kita kasih nama. Jadi di sini kita akan membuat database dengan nama apa? Jadi di sini karena sebelumnya saya membuat ini aplikasi data siswa sekolah. Jadi di sini saya kasih masuk dengan nama dengan nama DB surat. Lalu kita klik OK. Jadi di sini sudah muncul DB kita, yaitu DB suratnya. Jadi di sini ada satu basis data yang sebelumnya sudah saya buat.
Jadi database yang baru dibuat adalah DB surat. Lalu bagaimana kita membuat tabel? Karena database itu identik dengan tabel. Sebelumnya kita membuat tabel di sini. Saya akan membuat tabel pertama, yaitu tabel login, yaitu tabel untuk form ini, form user dan password. Tapi di sini saya akan menggunakan untuk yang user. Coba kita buka kembali. Ya, tabel user ini yang kita gunakan untuk login nantinya. Ya, jadi di sini sudah ada di tabel. Kita kembali ke SQL Server. Tabel sini kita klik kanan, lalu kita new, kemudian tabel. Jadi di sini kita kasih nama dengan nama user, yaitu kita klik di sini nama user, kemudian di sini di sini varchar, kita kasih masuk dengan varchar semua. Jadi di sini ada 50, di sini saya batasi dengan 6 karakter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tombol simpan. Selanjutnya kita simpan tabel ini dengan nama TB user. Lalu kita simpan. Ya, jadi sampai di sini artinya kita telah berhasil membuat database dan membuat tabel di SQL Server. Selanjutnya di sini kita cek tabel kita. Kita cek di tabel. Jadi di sini tabel kita ada di sini.
cek kolomnya. Jadi di sini ada nama user dan ID user. Ya. Langkah selanjutnya di sini adalah bagaimana kita menghubungkan antara SQL Server dengan Visual Studio kita. Bagaimana kita menghubungkan SQL Server dan Visual agar tabel kita ini bisa masuk ke atau database kita ini bisa kita kerja di Visual Studio. Kita klik di lalu kita pilih di view, kemudian kita ke bagian Server Explorer. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Lalu sini kita akan menghubungkan ya. Lalu di sini kita akan menghubungkan SQL Server dengan Visual Studio kita. Di sini kita klik di icon di bagian Connect to Database. Lalu di sini kita klik di Change. Lalu di sini ada banyak, misalnya database kita buat dari Microsoft Access, dari Microsoft SQL juga biasa. Jadi di sini kebetulan kita membuatnya menggunakan SQL Server. Jadi kita pilih yang Microsoft SQL Server, lalu kita pilih OK. Jadi selanjutnya di bagian server name, di bagian ini kita tinggal isi bagian yang sudah kita copy sebelumnya tadi. Yang sudah kita simpan sebelumnya. Setelah kita paste, jadi di sini akan muncul, di sini menyuruh kita untuk select database kita. Jadi di database yang kita buat tadi, database. Kemudian kita pilih test connection sukses. Lalu kita klik OK. Ya, sampai di sini database kita sudah terhubung dengan Visual Studio. Jadi database di sini yang sudah ada di SQL Server sudah terhubung ke Visual Studio dari Visual. Dengan bahasa pemrograman Visual C#. Ya, dari sini coba kita cek